Rangkuman materi PPKN untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Video ini berisi rangkuman materi pembelajaran di mana materinya bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Bab 4 semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan. Namun sebelum memulai, jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Nah, untuk bab pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno untuk yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum nasional dan diatur menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 yang menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Yang ketiga, hal ini mengandung makna Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang B, makna Pancasila negara dan pandangan hidup. Yang pertama, penetapan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR 1970. Yang kedua, TAP MPR tersebut tentang pedoman penghayatan dan Pancasila serta penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, rangkumannya sebagai pandangan hidup Pancasila dijadikan dasar dan motivasi, yaitu dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara terjadi apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita dan tujuan negara. Secara konstitusional, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu berbangsa dan bernegara sejak 18 Agustus 1945. Yang keenam, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara, maka setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bab 2, rangkumannya pada judul menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 1945 karena memuat kaidah fundamental bagi penyelenggara negara. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan dimuat dalam dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Yang ketiga, sedangkan pernyataan kemerdekaan tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang keempat, dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Bab 3 rangkumannya dengan judul memaknai peraturan perundang-undangan. Subjudulnya makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama dapat kita rangkum, norma hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, peraturan perundang-undangan merupakan seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Yang keempat, peraturan tersebut memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk subjudul yang berikutnya menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Yang keempat, perilaku hukum. Untuk bab 4, rangkumannya dengan judul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, dapat kita lihat pada judul yang pertama, Kondisi Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang pertama, rangkuman yang dapat kita peroleh, penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Yang kedua, saat itu berbagai bentuk kekerasan menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia dialami dalam berbagai kehidupan. Yang ketiga, VOC atau VOC melakukan politik divide et impera atau politik adu domba, mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Yang keempat, perjuangan sebelum 1908 adalah berkedaerahan. Untuk judul yang kedua, Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dapat kita rangkum. Untuk yang pertama, itu dapat kita lihat, Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama pada masa penjajahan. Budi Utomo didirikan Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa merupakan wujud nilai kebangkitan nasional. Yang ketiga, persatuan Indonesia menjadi kunci semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia terwujud dalam hati sehingga kita juga bangga memiliki tanah air Indonesia. Nah, untuk bab 5 dengan judul Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dapat kita rangkum. Untuk judul pertama, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, rangkuman, sejak berdirinya Budi Utomo, bangsa Indonesia mulai bangkit. Mulai saat dirilah organisasi kepemudaan seperti yang pertama itu Trikoro Darmo, didirikan oleh mahasiswa Stovia pada tahun 1915 yang merupakan embrio dari Jong Java. Pendirinya R. Satiman Wiryo Sanjoyo. Yang kedua, Jong Sumatra Nenbon, merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Sumatera, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Yang ketiga, Jong Ambon, berdiri pada tahun 1918. Kemudian disusul berdirinya Jong Minahasa tahun 1918 dan Jong Celebes tahun 1919. Untuk judul yang kedua, Kejuangan Pemuda Indonesia. Yang pertama,
dan semangat juang Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, karena pada saat itulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, ras, budaya, dan golongan telah menjadi bangsa yang merdeka. Yang keempat, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang toleran, bangsa yang mampu menjunjung tinggi perbedaan. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat cocok bagi bangsa Indonesia. Yang keenam, kemerdekaan memberikan peran bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, bersatu, dan berdaulat serta sejahtera. Untuk judul yang ketiga, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Yang pertama itu sejarah Indonesia membuka bahwa para pemuda telah mampu mengelola perbedaan di antara mereka. Perbedaan persatuan dalam melawan penjajah Belanda. Yang kedua, dengan semangat Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah tidak lagi bersifat kedaerahan. Yang ketiga, Sumpah Pemuda juga telah meleburkan ambisi kesukuan, keagamaan, golongan menjadi ambisi nasional. Yang keempat, yang pada akhirnya bangsa Indonesia terbebas dari penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Bab 6 dengan judul Memperkuat Komitmen Subbab judulnya yang pertama, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Dapat kita rangkum, yang pertama itu adalah kata Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos, artinya India dan pulau-pulau. Jadi Indonesia merupakan sebutan-sebutan untuk pulau-pulau di Samudra Hindia. Yang kedua, dalam bukunya yang berjudul Indonesia Menggugan, Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa Belanda merupakan bangsa yang serakah. Yang ketiga, Belanda menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Buku tersebut ditulis sebagai pembelaan Soekarno. Yang keempat, pada zaman penjajahan Belanda, banyak tokoh-tokoh perjuangan ditahan oleh Belanda. Untuk judul yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Kita rangkum, yang pertama, di Indonesia terdapat sekitar 1128 suku bangsa sesuai yang ada di Badan Pusat Statistik 2010. Yang kedua, suku bangsa tersebut tersebar pada 14 pulau atau data tahun 2017. Yang ketiga, meskipun banyaknya suku, namun Indonesia tetap satu kesatuan. Yang keempat, kesatuan tersebut terdiri atas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sebab yang ketiga, mewujudkan dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Kita rangkum yaitu sebagai bangsa yang plural. Tentunya bangsa Indonesia dihadapkan pada banyak tantangan dan persoalan. Yang kedua, tantangan tersebut berasal dari segi sosial, ekonomi, politik, dan bahkan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, tantangan yang semakin besar menuntut seluruh komponen bangsa bersatu padu. Yang keempat, setiap warga negara harus berperan aktif bangsa sesuai dengan peran masing-masing. Nah, demikianlah rangkuman materi pembelajaran PPKN untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dari Mawar Tresya Manulang. Selamat belajar.